Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, nikmat kemudahan dalam ketaatan, juga nikmat-nikmat yang lain yang senantiasa menyertai hidup kita dalam ukuran helaan nafas kita, dalam ukuran detak jantung kita. Untuk itu senantiasa layaknya seorang muslim kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Termasuk nikmat dari Allah adalah bisa melangkahkan dua kaki kita ke tempat yang mulia ini, di masjid Majelis Taklim, Masjid Al-Ikhlas, Majelis Taklim kajian kitab At-Tadhkirah. Mudah-mudahan langkah kita ini adalah isyarat dari Allah, langkah-langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Yang saya hormati dan Allah muliakan Al-Ustaz Mahfud Syarif selaku kalau sekarang ada dalam jajaran pembina Yayasan At-Tadhkirah Bina Mulia. Alhamdulillah kita sedang menunggu kiriman berkas resmi dari Kementerian Hukum dan HAM. Mudah-mudahan Ustaz Mahfud Syarif senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, luasan rezeki, kemudahan dalam berbagai macam urusan dan keberkahan. Begitu juga yang saya hormati dan Allah muliakan para jamaah semuanya, ibu-ibu, para sepuh, semoga senantiasa Allah berikan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa hidayah taufik kita bertambah setiap saat, sehingga hidup kita semakin lebih baik, semakin mendekati berakhirnya safar qarib kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan Allah ringankan dan mudahkan dalam perjalanan safar baik kita nanti sampai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih mengkaji kajian At-Tadhkirah pada materi mizan. Ternyata masih belum selesai. Kita lanjutkan saja sesuai dengan urutan materinya. Sebelumnya kita seperti biasa zikir Asmaul Husna terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz,
aktivitasnya tidak dibatasi oleh tempat. Jadi kalau nanti ada yang wakaf di Bogor, wakaf di Duliang, wakaf di mana saja, bisa dikelola oleh kita, Yayasan Tazkirah ini. Tidak harus di tempat ini yang wakafnya, di mana saja. Artinya kedepannya generasi kita nanti, putra putri kita akan bisa melanjutkan yayasan ini sampai tak terhingga. Kita mewariskan ini kepada keturunan kita, jamaah semuanya yang aktif, saling bergandengan tangan untuk mewujudkan harapan-harapan kita. Kita ingin menjadikan anak yatim sebelum balik sudah terbentuk kesolihannya, bukan hanya makannya saja. Setelah dia balik, dia bukan yatim lagi. Dia akan mendapat penghargaan dan penghormatan dari syariat. Ketika sudah balik, dia dihormati oleh Rasul, dihargai, dijunjung tinggi oleh Allah dalam Al-Quran karena belum balik yatim. Dan itu bukan gelar sepanjang hidup. Dia sampai balik saja gelar yatim. Setelah itu dia biasa, seperti orang biasa. Dia bisa jalannya salah, dia bisa jadi calon ahli neraka, bisa calon ahli surga, tergantung amalnya setelah balik. Enggak terhormat terus, mulia terus karena gelar yatimnya. Tidak, dibatasi oleh baliknya, bak dan bulu sesuai syariat. Gitu. Kalau sampai bisa yatim terus, saya yatim piatu. Ibu-ibu banyak yatim piatu di sini. Apakah yatim terus kita? Tidak. Kita bukan yatim, bukan yatim piatu. Sudah gesekorok. Maka sebelum yatim itu dewasa, harus dibentuk jadi anak yang solih dia, supaya bisa mengangkat derajat orang tuanya. Itu
Itu misi yang harus dibentuk sebenarnya. Tentu saja mencukupi kebutuhannya iya. Jadi mudah-mudahan nanti akan bersusul wakaf-wakaf selanjutnya. Saya sudah ikrar kepada Umi, kepada anak-anak akan mewakafkan karena kita tidak punya tempat yang lain seperti Ustaz Mahmud Syarif. Barakallahu fi. Beliau punya tempat yang banyak. Ini surat wakaf dari Ustaz Mahmud Syarif untuk kebun yang di belakang 3.000 meter kurang lebih. Diwakafkan untuk yayasan Tadhkirah Bina. Mimpi saya kita akan buat SMP IT Alia plus pesantren, batu loncatan dari yang di sini, anak yatim yang di sini SMP-nya ke belakang. Gratis sama Bu apa? Gratis, gak usah bayar. SMP IT. Saya dulu SD IT, mungkin nanti lanjut. Sedang membuat SMP IT. Mungkin tidak bisa berkiprah di Alia saja, karena keburu pensiun 2 tahun lagi. Tapi akan berkiprah di sini dengan usaha bagus saya. Kita angkat derajat generasi Kertasari khususnya anak-anak supaya solid dan solid. Itu mimpi besar. PR besar kita apa? Mengumpulkan dana. Allah Maha Kaya. Kita akan cari channel-channel. Mungkin mudah-mudahan dari yang pihak-pihak terkait nanti bisa memberikan bantuannya. Hanya saya sampaikan di awal, ini adalah proyek akhirat. Proyek akhirat. Jadi kita mencari sukarelawan yang mau mewakafkan dirinya untuk perjuangan ini. Maka saya akan hati-hati merekrut orang. Jangan sampai kedepannya jadi duri dalam daging. Capek-capek gawe jadi duitan. Kita akan seperti Allah. Sampai saya sudah mengikrarkan wakaf beberapa putra putrinya untuk nanti berkiprah di yayasan yang kita akan buat. Jadi yang sekiranya berpikirnya kemudian materi, kita akan evaluasi untuk sebaiknya tidak bergabung dengan yayasan dari awal. Saya pamitkan dari awal. Kalau ingin mencari uang, mencari kekayaan, mencari penghasilan yang mencukupi, jangan bergabung dengan yayasan Tadhkirah. Silakan cari pekerjaan semaksimal mungkin di luar, cari uang yang baik. Jangan bergabung di yayasan. Tapi kalau tujuannya ingin mewakafkan dirinya, pikirannya, tenaganya, sebagian hartanya untuk pengembangan ini, ayo bergabung dengan kami di yayasan Tadhkirah. Termasuk guru pengajarnya nanti. Guru pengajarnya, ustadz yang isinya nanti. Kita akan dari awal akadnya. Jangan sampai di awal perjalanan nanti mendengarnya mengajar di rumah, diantar di rumah dengan gajinya naik-naik, kiwai, dikelola. Dari awal itu kita akan saja. Ya, tidak usah bergabung. Saya sudah sampaikan ke anak-anak saya, putra-putri saya untuk mencari nafkah di luar yayasan, menghidupinya dari luar yayasan dan menyumbangkan hartanya sebagian untuk yayasan, untuk anak-anak yatim dan duafa. Ini bukan lipstik, bukan omong kosong. Saya sudah ikrarkan itu. Jadi dari awal saya sampaikan ini supaya nanti clear, tidak ada selisih urusan duit, para duit di yayasan. Alhamdulillah NPWP keterangan surat wajib pajak juga sudah jadi, tinggal dicetak nanti di KPP dekat BTM bisa insya Allah. KPP Pratama BTM, tidak harus ke Ciawi karena jauh. Nanti kepengurusan seperti biasa, ada pelindung, Pak Lurah, Pak RW, RT, ada pengawas, ada pembina, ada ketua pengurus dan lain-lain. Nanti kita sampaikan setelah datangnya surat resmi dari Kemenhukam. Alhamdulillah proses sudah selesai. Jadi kita tinggal membuat agenda. Saya sedang menggodok kurikulum kegiatan harian santri sebelum nanti berjalan. Kita akan godok materinya, gitu ya.
kitabnya untuk anak-anak kecil apa saja, kita sedang saya godok kurikulumnya sambil mempersiapkan, siapa tahu nanti ada yang sedekah jariah, dana untuk pembangunan di tanah yang di belakang itu. Ya, mudah-mudahan Kampung Kertasari akan bersinar dengan adanya pondok pesantren untuk yatim dan duafa. Cuma supaya kita dapat subsidi yang di belakang itu mereknya SMP IT At-Tazkirah, tapi fasilitas yatim dan duafa gratis. Tapi kita menerima siswa non yatim dan duafa dengan bayar seperti layak masuk sekolah, supaya ada subsidi silang. Gitu. Itu mimpi saya. Mungkin belum tentu tercapai, karena mungkin ya kalau saya lihat almarhum Pak Nano itu sudah saya buatkan, mau saya WA, saya sudah minta nomor telepon Pak Nano. Kita hari Sabtu harus ketemu untuk tanda tangan notaris. Hari Sabtu harusnya. Hari Jumatnya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nama beliau sudah tercatat dalam berkas yayasan. Walaupun tidak sempat tanda tangan. Insya Allah pahala jariah yayasan mengalir kepada beliau sampai hari kiamat. Karena niatnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menghalanginya bukan ujur dunia, tapi ujur akhirat. Beliau wafat sebelum tanda tangan, selang 1 hari saja. Masya Allah. Itulah ajar yang kita bahas selama berbulan-bulan ini. Saya tidak bisa menjamin umur saya akan panjang juga. Mungkin sampai minggu depan, bulan depan. Dengan rasa sakit yang saya rasakan hari ini saja, saya sedang sakit kepala dan saya nikmati walaupun tidak sekencang kemarin, tapi lumayan cukup untuk menguburin dosa mungkin ya. Sakit itu kan utusan dari malaikat maut, sakit itu. Jadi siap-siap. Wal penting saya bismika Allahumma bismika amu. Berharap ya Allah masih bisa bangun sepertiga malam terakhir. Kalau tidak bangun lagi ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis-sholihin, sertakan dengan orang-orang yang sholih ya Allah. Doa abdi tiap bangun saya disikir saya terundang deui. Siap-siap. Kau mikir pesen nih, siap-siap. Siapkan mental, siapkan segala macam. Itu sudah merencanakan cita-cita. Makanya dikawal sama Ustaz Mahmud Sari, dikawal sama Hasan Mustafa, suaminya Teneng, memperkuat sebagai pengawas. Kita bismillah akan bergerak memuliakan anak yatim dan memuliakan duafa. Insya Allah itu jadi amal jariah buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan materi kita masih mizan tentang pembagian manusia di hari kiamat nanti. Qala ulama'una rahimahullah ta'ala an-nasu fil akhir manusia nanti di akhirat itu akan terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, muttaqun la kaba'ira lahum, orang yang bertakwa dan tidak memiliki dosa besar. Satu, muttaqun la kaba'ira lahum. Wasani, yang kedua, al-mukhallatun, dan orang yang mencampur adukan pahala dengan dosa. Masih berdosa, masih punya pahala, masih berdosa,
Ini al-mukhallatun. Wasalis al-kuffar, orang-orang kafir. Jadi ada 3. Al-muttaqun la kaba'ira lahum, mungkin dia orang mudah-mudahan muttaqun tapi masih punya dosa-dosa kecil, ngan menghindari dosa besar. Nuka 2 mukhallatun, mudah-mudahan orang kecil anu masih nyampur adukeun kue bolu jeung tai kebo. Mencampur adukan kebaikan dengan keburukan secara sengaja gitu. Tahu ini buruk, hayu we dilakukeun. Tahu ini baik, sanggup ngalaksanakeunna. Al-mukhallatu masih campur-campur. Kayak karedok gitu. Yang ketiga al-kufar. Fa ammal muttaqun, ada orang-orang yang bertakwa yang muttaqun, fa inna hasanatuhum tudau fil kafaratin nar. Orang yang muttaqun yang lakabaira lahum, kebaikan-kebaikannya ditimbang ku Allah Subhanahu wa taala dina lempengan cahaya. Timbangan ayat 2. Timbangan untuk timbangan itu ditimbang kebaikan-kebaikan orang yang bertakwa ditimbang di sini di lempeng neraca yang bercahaya ditimbang. Wasaqairuhum, dan dosa-dosa kecilnya di sini ingkanat lahul kafatul ukhra, namun aya dosa-dosa kecil disebutnya di ya kealusanana dia dosa-dosa kecil. Sebab kan itu dosa besar, dosa-dosa kecil itu. Fala yaj'alullahu tilka as-saqair waznan wa tasaqqalul kafatan nira atalattabro. Ditimbang oleh Allah itu ada kemungkinan lebih banyak kebaikannya daripada dosa-dosa kecilnya. Maka tidak bergerak kecuali ke arah yang memberatkan kebaikannya gitu. Gitu. Si timbangan hadir tasaqqalu lantab tidak bergerak di sini gitu. Wa tartafiul madlama ngangkat tah dina lempengan anu poe lain cahaya di poe ngangkat irtifa'al faliqatil khalin. Karena sedikit dosa-dosa kecilnya, maka kieu timbangan gitu. Jadi kemungkinan orang-orang muttaqun yang punya dosa kecil tapi tidak punya dosa besar, kalaupun punya dosa besar sudah bertobat, timbangan kebaikannya akan lebih berat dari timbangan keburukan. Mudah-mudahan kita seperti ini. Wa ammal mukhallatun, adapun orang yang kedua, golongan kedua yang mencampur adukan antara baik dan buruk, fahasanatun tudau bil kafatin nira. Kealusanana ditimbang dina lempengan anu bercahaya, wasai'atuhu bil kafatil madlama, keburukannya juga ditimbang di lempeng yang gelap, fayaqulu likabarihim tasaqqal. Kalau dia punya dosa besar, dosa besarnya akan memberatkan keburukannya. Fa'ikanatil hasanat asqalu, kalau kebaikannya lebih berat, walau bisububan min dakhalal jannah, walaupun seberat telur kutu, seumur telur kutu urang endogan, nah sagede-gede. Sagede telur kutu. Lisa, segala lisa kata. Ditimbang. Nah, ditimbang. Fa in kanat al-hasanatu asqalu walau bisubatin dakhalal jannah. Walaupun beda nangan saeutik, saukuran endog kutu, begitu. Dakhalal jannah. Masuk surga. Padahal beda naon? Saukuran endog kutu.
Kebaikan anak beda ya, ditimbang ya kehalusan kegorengan. Kadieu saeutik. Saeutik gitu lah. Dah hola masuk fayaqulu li kabarihi tasqalu fa kana dah hola wa in kana sayi'at asqalu, apabila keburukannya lebih berat walaupun tadi bisa gede wa in kana sayi'at asqalu walau bisubatin, walaupun sagede ndok kutu beda dah hola dia akan masuk neraka. Seutiknya sabaraha gerangannya ndok kutu leutik bisa bayangkeun. Makanya kan ini ayat amayyamal misqala dzarratin khairan yara syarra wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu wa amma man khaffat mawazinuhu fa huwa fi syarrin radiyah. Eta teh opat teh ringanna seringan ndok kutu. Sorry Muhammad Qurtubi dina hadis. Masyaallah. Makana kan dina hadis ieu gini. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa wajhaka fi wajhi alika. Jangan kamu meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun hanya dengan bermuka cerah di hadapan saudaramu. Senyum. Mesem eta teh luar biasa. Walaupun lebih masih mana boga hutang ka urang. Masya Allah. Berarti memang sesuai dengan ayat. Wa nadul mawazinal qista, kami meletakkan mizan yang adil liyaumil kiamat, pada hari kiamat, fala tudlamu nafsun syai'an, tidak akan dizalimi seseorang sedikit pun. Makanya walaupun segede ukuran ndok kutu diperhitungkan ke Allah sampai menjadi penentu surga apa neraka. Masya Allah, luar biasa. Allah luar biasa, maha adil. Illa ayaghfirullah, kecuali Allah mengampuni. Saeutik tadi sarua ieu kealusan anak, ya kealusan keburukan saimbang. Saeutik gede kutu teh aduh bisa. Tapi cek Allah teh, aku mengampuni dosamu, dalam catatanmu sudah aku hapus teh ka surga. Namun dihampura oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumaha lamun sarua daya tambahan sama sekali, pas-pasan gitu teh. Pas hirup kurang, pas-pasan segala macam. Pas-pasan segala macam. Wa in tasawiya kana min ashabil aqrab. Kumaha lamun seimbang. Alusna 10, gorengna 10. Teu aya tambahan sagede telur kutu oge. Nah, sahabat Imam Al-Qurtubi, wa in tasawiya kana min ashabil aqrab. Eta teh kalebetna ashabul aqrab. Saha ashabul aqrab teh engke dibahas alama ya'ti haja. In kana til kabair bima baina wa baina Allah. Wa amma in kana la yutabaratun wa kana hasanatun kasiratun fa innahu yanqusu min sawabi hasanati bi qadri jazaa'i sayyi'ah di kasrati ma'alahi min at-tabi'ah. Dia termasuk ashabul a'raf. Siapa ashabul a'raf? Ditangguhkan masuk surganya dan ditangguhkan masuk nerakanya. Nanti diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan saudara, anak, kerabat, teman yang pernah kenal di dunia, yang nanti kita akan mengatakan, wahai sahabatku, aku ditimbang tapi timbangan baik dan buruk sama. Apakah engkau punya amal yang bisa engkau berikan kepada aku sedikit saja? Nanti dalam riwayat ada orang yang keliling-keliling
bisa pelit dengan kita. Mumah bisi kurang oge. Mumah bisi kurang oge. Mumah bisi kurang oge. Saat itulah kita membutuhkan orang-orang terdekat kita. Kita butuh anak soleh kita butuh suami soleh kita butuh suami istri solehah kita butuh